Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini tadi sudah direkap ya sama PJ-nya gitu ya, mahasiswa yang sudah memaparkan eh, tugasnya gitu. Nah, untuk hari ini kita tuntaskan semuanya ya untuk mahasiswa yang belum diberikan kesempatan terakhir hari ini gitu. Jadi silakan dipaparkan secara singkat saja gitu ya, singkat, padat, jelas gitu ya intinya ya. Nah, itu silakan bergantian langsung gitu ya dari satu mahasiswa ke mahasiswa berikutnya. Nah, setelah itu kita nggak akan ada pemaparan lagi untuk tugas yang ini gitu. Dianggap itu nanti sudah selesai. Mohon ini waktunya bisa di-manage dengan baik. Semua mahasiswa yang belum memaparkan kesempatannya hari ini saja. Oke, silakan bisa langsung dilakukan ya. Silakan kepada mahasiswa-mahasiswa yang belum memaparkan hasil tugasnya ya. Silakan bisa langsung memaparkan, bisa langsung share screen gitu ya. Oke, silakan. Baik Bu, saya izin presentasi ya Bu. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eti dan teman-teman sekalian. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang salah satu pemodel matematika yang um, sudah saya buat dari sebuah studi kasus, dari sebuah permasalahan. Jadi di sini masalah yang dimodelkan adalah um, salah satu contohnya adalah Bu Rini selalu mencari barang murah tetapi berkualitas ketika berbelanja. Suatu hari, ketika sedang berbelanja, ia melihat obrol kertas tisu gulung. Setiap pak yang diobral terdiri dari 4 gulung tisu dengan masing-masing 200 lembar untuk setiap gulung. Karena tidak ingin menghamburkan uang lebih untuk tisu gulung, Bu Rini mencoba memperkirakan ketebalan tisu obral tersebut untuk dibandingkan dengan yang biasa ia gunakan. Jadi di sini Bu Rini tahu kalau setiap lembar itu mempunyai panjang 10 cm dan Bu Rini memperkirakan kalau garis tengah gulungan tersebut adalah sebesar 8 cm. Jadi di sini Bu Rini ingin membeli tisu dengan gulungan karton yang di tengahnya terdapat garis tengah sebesar 3 cm. Pada awalnya Bu Rini kebingungan, namun Bu Rini segera menyadari bahwa lembaran-lembaran tisu tersebut sesungguhnya digulung pada silinder karton secara spiral dengan radius yang semakin besar. Ketika hendak menimbang buah, Bu Rini ketika sedang mengukur, Bu Rini mendapatkan ide bagaimana mengatasi masalah ini dan segera menghitung ketebalan kertas tisu obral tersebut. Dari persoalan ini kita ingin menentukan yang pertama berapa besar, berapa tebal kertas tisu tersebut. Lalu yang kedua, berapa kali gulungan tisu tersebut diperoleh. Apakah gulungan tersebut mendapat hasil lebih dari 100 gulungan? Tunjukkan. Oke, jadi baik, yang pertama kita mengidentifikasi variabel yang digunakan dari problem tadi. Yang pertama ada panjang setiap lembar tisu yang dimana tadi sebesar 10 cm, lalu ada diameter gulungan keseluruhan yang dimana kita tandakan di sini sebagai D besar sebesar 8 cm, lalu yang kedua D kecil kita misalkan sebagai diameter gulungan karton, lalu banyak tisu setiap gulungan sebesar 200 lembar. Lalu untuk selanjutnya perumusan formula model matematikanya. Jadi di sini untuk mengetahui berapa ketebalan tisu, kita dapat menggunakan konsep luas lingkaran yang dimana luas tisunya ini sama dengan luas gulungan keseluruhan dikurang luas gulungan karton. Yang dimana dapat kita rumuskan di sini luas luas tisunya itu sama dengan pi dikali r besar kuadrat dikurang pi dikali r kecil kuadrat.
Lalu untuk selanjutnya kita buat perhitungannya, yang dimana yang langkah pertama kita hitung dulu dulu luas tisunya yang dimana pi-nya itu kita buat di sini 3,14 dikali 4 cm kuadrat dikurang dengan 3,14 dikali 1,5 cm kuadrat, yang dimana hasil akhirnya diperoleh di sini sebesar 43,175 derajat persegi. Lalu langkah yang kedua, kita tahu bahwa luas tisu luas tisu yaitu tebal dikali dengan panjang. Maka dari sini kita peroleh 43,175 cm kuadrat sama dengan tebal tisu dikali 200 cm dikali 10. Kenapa 10? Karena panjang yang sudah diperoleh dari setiap lembar tisu itu adalah sebesar 10 cm, sehingga diperoleh di sini tebal tisu tebal tisunya adalah sebesar 0,0215875 cm. Lalu setelah kita dapatkan hasil perhitungannya, di sini kita peroleh uji hasilnya. Jadi di sini untuk mencari berapa kali gulungan tisu tersebut, yaitu dengan cara kita mencari banyak gulungannya. Yang dimana di sini saya mengurangi diameter besar dan diameter kecilnya. Yang dimana yang dimana besarnya itu adalah 4 cm dikurang 1,5 cm, lalu dibagi tebal tisu yang dimana tebal tisu tadi itu sebesar 0,0215875 cm tadi. Lalu setelah itu kita peroleh hasilnya 115,8. Yang dimana kalau kita lakukan pembulutan ke atas, diperoleh hasilnya itu adalah sebesar 116. Maka kita peroleh di sini banyak gulungan pada tisu tersebut adalah 116 gulungan. Sehingga dari sini kita peroleh kesimpulan, berdasarkan permasalahan di atas dan uji hasil yang didapatkan, kita peroleh tebal tisu adalah sebesar 0,0215875 cm. Dan banyak gulungan yang diperoleh adalah sebanyak 116 gulungan, atau lebih dari 100 sesuai um, pada soal yang kita tunjukkan tadi. Sekian dari permasalahan yang saya sampaikan. Ya, baik. Tadi pemodelan ini ya, ya aplikasinya di kehidupan real itu jelas gitu ya. Saya kira teman-teman bisa memahami ya tadi apa yang sudah disampaikan itu termasuk pemodelan step by step-nya juga jelas di situ ya perumusan-perumusannya gitu. Saya kira eh, teman-teman sudah bisa memahami ya dalam hal ini sebagai salah satu contoh pemodelan yang real gitu ya. Oke, terima kasih Mas. Bisa lanjut ke mahasiswa berikutnya ya. Saya izin presentasi, Bu. Iya, silakan, Fahar. Kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farla Bukhari dengan NIM 130562279. Izin mempresentasikan pemodelan matematika yang saya buat. Untuk identifikasi masalahnya, seorang mahasiswa sering melakukan top up dalam game online favoritnya dengan berbagai nominal dan promo yang berbeda. Ia ingin mengetahui berapa total pengeluarannya dalam 1 bulan, bagaimana pola pengeluarannya, serta bagaimana dampaknya terhadap sisa uang sakunya setelah kebutuhan utama dipenuhi. Mahasiswa ini juga ingin mengetahui apakah ada strategi optimal untuk mengatur top up agar tetap bisa bermain tanpa melebihi anggaran bulanannya. Yang pertama ada identifikasi variabel dan parameter. Dengan TI yaitu jumlah transaksi top up ke I, CI biaya satu transaksi top up ke I, kemudian PI potongan harga atau cashback pada transaksi PI, N jumlah total transaksi dalam 1 bulan,
U. Uang saku mahasiswa per bulan, dan K. Total pengeluaran untuk kebutuhan utama seperti makan, transportasi, dan sebagainya. Untuk parameternya, batas anggaran hiburan yaitu Rp500.000, promo top up yaitu cashback 10% untuk setiap transaksi di atas Rp100.000, uang saku bulanan mahasiswa tersebut Rp2 juta, dan pengeluaran untuk kebutuhan utama sebesar Rp1.300.000. Kemudian untuk perumusan model matematika. Untuk yang pertama, total pengeluaran dari top game dirumuskan dengan P total sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, CI min PI, di mana PI sama dengan 0,1 kali CI jika CI lebih dari sama dengan 100.000. Kemudian yang kedua, sisa uang setelah game S adalah kebutuhan utama dan top up game, dirumuskan dengan S sama dengan U dikurang K dikurang P total. Kemudian hasil perhitungan dari tabel yang telah dibuat ini dapat dihitung total pengeluaran setelah promonya dengan cara P total sama dengan 135.000 ditambah 50.000 ditambah 180.000 ditambah 80.000 sama dengan Rp553.000. Sisa uang setelah kebutuhan utama dan top up dihitung dengan S sama dengan 2 juta dikurang 1.300.000 dikurang 553.000 sama dengan 147.000. Kemudian uji hasil. Dari perhitungan yang telah dilakukan, mahasiswa tersebut hanya memiliki sisa uang sebesar 147.000 setelah top up dan kebutuhan utama. Jika ia memiliki pengeluaran tak terduga, bisa saja ia kehabisan uang sebelum akhir bulan. Sebagai alternatif, mahasiswa dapat mengoptimalkan strategi top up. Misalnya yang pertama, memanfaatkan promo dengan hanya melakukan top up di atas Rp100.000 untuk selalu mendapatkan cashback. Dua, mengurangi transaksi kecil yang tidak mendapatkan promo. Yang ketiga, membatasi pengeluaran maksimal agar tidak melebihi anggaran hiburan sebesar Rp500.000. Kemudian kesimpulannya, dari model matematika yang telah dibuat, mahasiswa tersebut menghabiskan uang setiap bulannya sebesar Rp553.000 untuk top up, melebihi anggaran hiburan di mana anggaran tersebut sebesar Rp500.000, dan hanya memiliki sisa uang sebesar Rp147.000 setelah memenuhi kebutuhan utama. Dengan strategi top up yang lebih cerdas, ia bisa menghemat lebih banyak tanpa mengorbankan kesenangan berbelanja. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lebih ke eh, Jad- Jadi aplikasinya bidang ekonomi, tetapi lebih ke manajemen pribadi ya untuk apa mengelola keuangan gitu ya, mengelola keuangan mahasiswa, keuangan sendiri, dan nanti bisa itu diterapkan misalnya untuk populasi yang besar itu kira-kira bagaimana gitu. Nanti silakan bisa dieksplor lagi untuk tugas berikutnya jika nanti memang mau dikembangkan dari apa yang sudah diketahui ini gitu ya. Oke, terima kasih. Bisa langsung lanjut ke mahasiswa berikutnya. Saya izin presentasi ya, Ibu. Ya, oke, baik Dimas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Eti dan teman-teman semuanya. Di sini saya izin mempresentasikan pemodelan matematika. Perkenalkan, saya Dimas Nugraha dengan akhiran NIM 39. Nah, di sini misal ada permasalahan. Seorang mahasiswa, sebut saja namanya Zidan, ingin mengelola keuangan pribadi dengan memperkirakan total biaya konsumsi di kampus jika ia offline selama seminggu, yaitu selama 5 hari. Jika Zidane biasanya menghabiskan antara 13.000 sampai 17.000 untuk makan siang,
Nah, Jidan ingin mengetahui apakah anggaran mingguannya cukup atau perlu penyesuaian. Nah, di sini ada variabel yang saya pakai, di mana X adalah pengeluaran makan per harinya si Jidan. N itu jumlah hari kuliah offline dalam seminggu, yaitu 5 hari. Karena kan Sabtu Minggu itu cenderung libur, dan parameternya itu rentang pengeluaran harian antara 13.000 sampai 17.000. Nah, di sini ada perumusan model matematikanya, di mana total biaya makan selama 1 minggu, yaitu total cost, itu sama dengan sigma I1 sampai 5 XI, di mana total dari pengeluaran selama 5 hari itu. Nah, di sini ada perhitungannya, di mana biaya minimum bidan itu tadi kan 13.000 sampai 17.000, yang berarti C minimumnya itu 13.000 dikali 5, yaitu 65.000, dan biaya maksimumnya itu 17.000 dikali 5, yaitu 85.000 dalam seminggu. Nah, di sini ada biaya rata-ratanya, yaitu sebesar 65.000 ditambah 85.000 dibagi 2, sebesar 75.000. Nah, di sini ada kesimpulan dari permasalahan Zidan tadi. Kalau semisal dia mendekati atau melebihi 85.000 itu pengeluarannya dalam seminggu, Zidane perlu mengevaluasi pola makannya. Nah, dari perhitungan sebelumnya, Zidane dapat mempersiapkan anggaran sekitar 75.000 untuk biaya makan selama 5 hari offline berkuliah. Nah, jika Zidane ingin lebih menghemat lagi, dia bisa mengeluarkan yang 65.000 tadi, di mana dia eh, mengeluarkan hariannya untuk makan siang itu mendekati batas minimum, yaitu 13.000 per hari. Mungkin sekian Ibu presentasinya. Apakah ada yang perlu ditambahkan? Oke, baik. Jadi topiknya tadi mirip ya sebetulnya ya, ya tentang perencanaan, lebih ke perencanaan keuangan ya tadi itu Mas ya. Oke, saya kira Benar, Ibu. itu bisa dipahami ya, bisa dipahami untuk model kecil, oke gitu. Ya nanti untuk berikutnya jika mau dijadikan sebagai proyek tentu memerlukan eksplorasi lagi gitu. Nanti itu bisa dilakukan saya kira ya. Oke, terima kasih Mas. Bisa langsung lanjut ke mahasiswa berikutnya ya. Terima kasih Ibu. Izin stop share Ya, Ibu. oke, silakan. Nanti mohon teman-teman nanti bisa dikoordinir gitu ya oleh PJ-nya, dikumpulkan ya di Google Drive ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eti dan teman-teman semua. Hari ini saya Rafana Aula Hidayat dengan NIM 1305622011 akan mempresentasikan tugas pemodelan dengan judul pemodelan tabungan dan investasi bunga majemuk untuk membeli rumah seharga 1 miliar. Kasusnya, seorang pekerja ingin menabung untuk membeli rumah seharga 1 miliar dalam kurun waktu 10 tahun. Bank menawarkan suku bunga 6% per tahun dengan skema bunga majemuk bulanan. Berapa besar uang yang harus ditabung setiap bulan agar mencapai target? Pemahaman konsepnya karena pekerja menabung setiap bulan, berarti kita menggunakan rumus Future Value of Annuity atau FVA dengan rumus
A sama dengan M dikali 1 ditambah R per N pangkat N kali T dikurang 1 per N per M. Dengan A-nya ini jumlah akhir setelah T tahun, yaitu 1 miliar, dan M jumlah tabungan per bulan yang akan kita cari, R suku bunga tahunan, yaitu 6% atau 0,06, N jumlah penggabungan bunga per tahun, yaitu 12 karena per bulan, dan T jumlah waktunya, yaitu 10 tahun. Lalu kita hitung, kita masukkan A-nya itu tadi 1 miliar, kemudian M dikali 1 ditambah 0,06 per 12, pangkat 12 kali 10, kemudian dikurang 1 dibagi 0,06 per 12. Oke, kita hitung bagian eksponennya, yaitu 1 ditambah 0,005 pangkat 120. Kita hitung dan memperoleh hasilnya yaitu sekitar 1,8194. Kemudian hitung pembilangnya, 1,8194 dikurang 1 yaitu 0,8194. Selanjutnya hitung penyebutnya, 0,06 dibagi 12 yaitu 0,005, sehingga kita dapat 0,814 dibagi 0,005 yaitu 163,88. Nah, sekarang kita masukkan kembali ke persamaan yang awal, yaitu 1 miliar sama dengan M dikali 163,88, maka bisa kita dapat M-nya itu 6.102.050 perak. Kesimpulan yang saya dapat, pekerja harus menabung sekitar 6.102.050 perak per bulan selama 10 tahun dengan bunganya 6% per tahun agar mencapai target 1 miliar. Jika pekerja ingin membayar lebih sedikit setiap bulan, ia bisa memperpanjang waktu tabungan atau mencari investasi dengan bunga lebih. Lanjut. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu sama ya, topiknya tentang manajemen keuangan ya, manajemen keuangan pribadi. Saya kira itu nanti bisa dikembangkan ya untuk proyek atau mungkin untuk model berikutnya. Oke, baik, silakan bisa dilanjutkan ke mahasiswa berikutnya ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya izin share screen, Bu. Silakan. Selamat pagi, Bu Eti dan teman-teman. Saya Agnieszka dengan NIM akhiran 76 ingin mempresentasikan tentang pemodelan matematika yang saya buat. Nah, untuk definisi pemodelan matematika sendiri adalah proses membangun representasi matematis dari suatu sistem nyata dengan menggunakan bahasa formal, grafik, simbol, atau persamaan atau algoritma. Tujuannya adalah untuk memahami mekanisme sistem atau fakta realita, memprediksi hasil di bawah berbagai skenario, menguji hipotesis tanpa eksperimen langsung. Nah, sebuah solusi untuk masalah matematika diperoleh yang akan ditafsirkan dalam bahasa masalah sistem nyata untuk membuat prediksi tentang sistem nyata. Kemudian untuk aliran grafik pemodelan sendiri ada perumusan masalah, identifikasi variabel dan parameter, membuat asumsi, memformulasikan model matematikanya, analisis perhitungan, kesimpulan dan interpretasi, kemudian validasi dan modifikasi. Apabila belum dapat tervalidasi, kita bikin asumsi ulang. Nah, untuk contoh sederhananya ini masih tentang manajemen uang juga,
Pertama, kita identifikasi masalahnya. Seorang siswa ingin membeli laptop seharga 8 juta. Saat ini ia memiliki tabungan awal 1.200.000 dan menabung sekitar 300.000 per bulan. Nah, berapa tabungan yang dibutuhkan untuk mencapai target? Yang kedua, kita buat variabel dan parameternya. Untuk variabelnya sendiri, di sini S sebagai total tabungan dalam bentuk rupiah dan T adalah waktu dalam bulan. Untuk parameternya sendiri, tabungan awalnya ada 1.200.000, tabungan bulanannya ada 300.000 per bulan. Nah, harga laptop yang ingin dibeli adalah 8 juta. Asumsinya tidak ada pengeluaran tak terduga yang mengurangi tabungan, harga laptop tidak berubah selama periode menabung. Mulai matematikanya. Di sini nilai tabungannya ada T sama dengan tabungan awal, tabungan bulanan dikali T. T itu bulan. Nah, ST-nya jadi 1.200.000 ditambah 300 dikali T. Nah, kemudian kita tentukan T di saat ST-nya sama dengan 8 juta. Maka itu sama dengan 300 T. Kemudian yang kelima kita analisis perhitungannya dengan hitung T. Setelah dihitung dengan cara yang biasa, dapat T-nya sama dengan 22,6 atau dibuatkan menjadi 23 bulan. Kemudian kita uji hasil, yang keenam uji hasil, yaitu total tabungannya di bulan ke-23, yaitu sama dengan S23 sama dengan 1.200.000 ditambah 300 dikali 23, dapatlah tabungannya 8.100.000. Nah, di sini dari tabungannya ada lebih 100.000. Nah, ini bisa digunakan untuk beli aksesoris laptopnya. Yang ketujuh adalah kita modifikasi bila diperlukan. Nah, kalau misalnya tabungannya meningkatkan menjadi 400.000, artinya T-nya sama dengan 6.800.000 per 400, artinya 17 bulan. Nah, hasilnya ini kita dapatkan di bulan ke-17, dia sudah dapat 8 juta tabungannya. Nah, kesimpulannya, dibutuhkan 23 bulan untuk tabungan 300.000 per bulan. Nah, apabila ditingkatkan menjadi 400.000 per bulan, waktunya bisa jadi 17 bulan. Yang kedua, keterbatasan modelnya tidak memperhitungkan inflasi, diskon laptop, atau kebutuhan darurat. Yang ketiga adalah model matematika sederhana membantu perencanaan keuangan, tetapi perlu disesuaikan dengan dinamika sistem nyata. Sekian presentasi saya. Apakah Oke, masih tentang ini aritmatika ya, masih tentang ya manajemen keuangan pribadi ya di sini ya. Oke, iya betul, Bu. sama ya materinya dengan tadi teman-teman sebelumnya. Oke, saya kira nanti silakan dikembangkan dengan lebih eksploratif lagi ya untuk tugas berikutnya maupun untuk proyek. Oke, baik. Bisa lanjut ke Baik, Bu. mahasiswa Terima berikutnya. kasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yeti dan teman-teman. Saya Diva Gading Aryani dengan akhiran D41. Izin mempresentasikan tentang analisis penurunan berat badan dalam program diet. Yang pertama ada identifikasi masalahnya. Jadi, seseorang ingin menurunkan berat badannya melalui program diet dengan mengoptimalkan pola makannya. Jadi, ia harus memastikan kebutuhan nutrisinya seperti lemak, protein, dan karbohidrat tetap terpenuhi sambil tetap menjaga jumlah kalori yang dikonsumsi tetap rendah agar tercipta defisit kalori. Setelah itu, ia juga ingin memperkirakan berapa kilogram berat badan yang bisa hilang setiap bulannya berdasarkan defisit kalori hariannya. Jadi, variabel keputusannya itu adalah jumlah porsi makanan per harinya. Jadi, X1 itu jumlah porsi ayam per hari. Lalu X2 ada jumlah porsi nasi per hari. Dan ada X3 jumlah porsi tahu per hari. Ini untuk parameternya seperti ini. Jadi, ayam nasi tahunya dengan kalori, protein, karbohidrat, dan lemaknya sebagai berikut. Lanjut, ada batasan nutrisi dan kalori.
batasan nutrisi dan kalori. Jadi protein minimalnya itu ada 50 gram, karbohidrat minimal 100 gram, lemak minimal 20 gram, maksimal kalori per harinya itu ada 1.500 kilokalori, kebutuhan dasar kalorinya 2.000 kilokalori, defisit kalori targetnya ada 500 kilokalori per hari, dan di sini 1 kilogram lemak itu kira-kira 7.700 kilokalori. Ini untuk formula model matematikanya. Jadi ini ada minimize Z-nya itu sama dengan 200x1 plus 250x2 ditambah 150x3. Kendalanya ini atau constraint-nya, proteinnya itu dia tidak boleh lebih dari 50, karbohidratnya tidak kurang dari 50, terus karbohidratnya ini 0x1 plus 55x2 ditambah 5x3 lebih dari sama dengan 100, dan lemaknya ini 5x plus 1x2 plus 8x3 lebih dari sama dengan 20. Batasan maksimum kalorinya 200x1 ditambah 250x2 ditambah 150x3 kurang dari sama dengan 1.500. Ini batasan udah tadi ya. Oke, langsung ke simulasi perhitungan dengan metode coba-coba. Misalkan kita mencoba beberapa kombinasi jumlah porsi makanan. Simulasi yang pertama ini misalkan ayamnya itu 2 porsi, nasinya 2 porsi, dan tahunya 1 porsi dengan perhitungan nutrisi dan kalorinya sebagai berikut di tabel ini. Jadi untuk proteinnya ada 70 gram, karbohidratnya 115 gram, lemak 20 gram, kalori 1.050 gram. Semua batasan nutrisi terpenuhi dan total kalori di bawah 1.500 kilokalori. Nah, uji hasilnya, estimasi penurunan berat badan defisit kalori per harinya itu 2.000 dikurang 1.050 sama dengan 950 kilokalori. Estimasi penurunan berat badan per harinya ada 0,123 kilogram, dan estimasi penurunan berat badan per bulan atau per 30 hari itu ada 3,69 kilogram. Nah, dengan pola makan ini, estimasi penurunan berat badan adalah sekitar 3,69 kilogram per bulan. Kesimpulannya, melalui pendekatan ini, kita dapat menemukan kombinasi makanan yang bisa memenuhi kebutuhan nutrisi sambil tetap menciptakan defisit kalori. Dengan defisit 950 kilokalori per hari, seseorang dapat menurunkan sekitar 3,69 kilogram per bulan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi tentang diet ya. Ide tentang diet itu bagus ya. Jadi sangat mungkin untuk dikembangkan dan itu hasilnya pun akan memberikan informasi yang sangat bermanfaat saya kira ya gitu. Bermanfaat untuk orang lain gitu. Bisa dipublikasikan juga kalau itu nanti dituliskan di dalam paper yang bagus. Saya kira untuk project itu sesuatu yang eh, bisa sangat bervariasi dan inovasinya akan cukup bagus gitu ya. Oke, terima kasih Mbak. Bisa lanjut. Terima kasih, Mantap. Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan tugas pemrograman matematika KTF. Di sini topik yang saya ambil itu model matematika untuk optimasi waktu tidur dan produktivitas harian. Selanjutnya ini ada identifikasi fenomena. Di sini banyak orang menghadapi masalah dalam menentukan berapa lama waktu tidur yang tepat untuk mencapai produktivitas yang maksimal. Maka dari itu kita akan mencari bagaimana menentukan hubungan antara durasi tidur dan produktivitas harian. Nah, pertama ini kita identifikasi variabel dan parameternya. Variabel itu kita tetapkan T itu durasi tidur dalam hitungan jam.
P ini produktivitas harian dalam skala 0 sampai 100, dan parameternya itu ada T optimal, di mana durasi tidur optimal yang memaksimalkan produktivitas. P maksimum ini adalah produktivitas maksimal. Selanjutnya adalah formula atau perumusan matematika. Kita asumsikan produktivitas mengikuti hubungan berbentuk parabola terbalik terhadap waktu tidur. Terlalu sedikit atau terlalu banyak waktu tidur dapat menurunkan produktivitas. Nah, kita buat formula hubungan tidur dan produktivitas itu karena PT sama dengan min A dalam kurung T min T optimal kuadrat ditambah P max. Di mana A ini adalah faktor yang menentukan seberapa cepat produktivitas menurun ketika waktu tidur menyimpang dari T optimal. Nah, ini untuk hasil perhitungan kita misalkan T optimal ini 7 jam dan P maksimal. P max-nya ini 100. Nah, kita misalkan juga nilai A-nya ini sama dengan 10. Kalau untuk T sama dengan 5 jam itu hasil P5-nya itu 60. T sama dengan 7 jam itu P7 sama dengan 100. T sama dengan 9 jam itu hasilnya 60. Nah, produktivitas tertinggi dicapai pada 7 jam tidur, sementara tidur terlalu sedikit atau terlalu banyak menurunkan produktivitas. Jadi karena kita mengambil tahap optimal sama dengan 7 jam. Nah, uji model dengan data produktivitas seseorang berdasarkan kebiasaan tidur selama beberapa hari menurut data aktual. Lalu dibandingkan apakah hasil prediksi model konsisten dengan produktivitas nyata. Dan terakhir ini ada kesimpulannya. Ini dalam model sederhana ini produktivitas seseorang dapat dimaksimalkan dengan memperoleh jumlah tidur yang optimal. Yang dalam contoh adalah 7 jam per malam. Apabila durasi tidur menyimpang dari angka optimal, baik itu terlalu sedikit atau terlalu banyak, produktivitas akan menurun secara signifikan karena kita pakai model ini sederhana. Nah, namun, model ini dapat diperluas jika kita mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kualitas tidur, tingkat stres, dan jenis aktivitas ringan, atau faktor-faktor lain yang bisa memberikan hasil yang lebih komprehensif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang optimalisasi ya, pengoptimalan waktu tidur gitu. Jadi di situ tadi juga sudah diberikan saran ya untuk peneliti berikutnya gitu ya, ditambahkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tadi itu gitu. Jadi sebetulnya dari apa ketika kita menjadikan referensi ya dari satu artikel atau mungkin dari beberapa artikel di situ ada saran, kalau kita mengikuti saran itu tentu itu menjadi sesuatu yang baru ya gitu. Jadi tidak bisa kita sebetulnya menulis apa yang sudah ditulis orang lain itu tidak boleh, itu melanggar etika ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, nanti kalau kita memodelkan yang betul-betul serius, itu harus sesuatu yang baru. Caranya bagaimana? Jika ada penelitian-penelitian yang relevan, yang kita rujuk dalam penelitian kita, ya, atau model kita gitu ya. Berarti di situ kita coba untuk memperbaiki, kita coba untuk mengikuti saran yang diberikan. Itu salah satu cara untuk mencari kebaruan dari apa yang mau kita lakukan gitu ya. Dalam model-model itu kan juga penelitian teman-teman ya. Apapun yang sifatnya baru itu ya pasti meneliti kan gitu ya. Tetapi nanti harapannya di situ betul-betul dilakukan survei di dunia nyata sebelumnya kan, sebelum kita memodelkan gitu. Betul nggak di dunia nyata itu seperti itu? Ya, yang hal ini tentang terkait dengan apa namanya terkait dengan optimalisasi mungkin waktu tidur. Nah, itu juga bisa ditanyakan bagaimana optimalisasi waktu tidur untuk misalnya pasien misalnya ya. Nah, itu bisa kita misalkan mencari data dengan cara interview, barangkali mencari data di rumah sakit gitu ya, untuk orang-orang yang memang bermasalah eh, dari tidurnya gitu ya untuk pasien-pasien tertentu. Nah, itu akan sangat baik ya untuk bisa diinformasikan dalam satu pemodelan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Elvin tadi ya. Berikutnya bisa lanjut ke mahasiswa berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan pemodel matematika saya. Identifikasi fenomena. Seorang mahasiswa ingin mengelola pengeluaran uang jajannya agar tetap mencukupi kebutuhan sehari-hari selama 1 bulan. Mahasiswa tersebut memiliki pemasukan tetap dari orang tua dan harus mengalokasikan pengeluarannya secara optimal agar cukup hingga akhir bulan. Next. Identifikasi variabel dan parameter, di mana variabelnya X sama dengan jumlah uang yang dialokasikan untuk makan, Y sama dengan jumlah uang yang dialokasikan untuk transportasi, Z-nya sama dengan jumlah uang yang dialokasikan untuk kebutuhan lainnya. Dan untuk parameternya, di mana pemasukan per bulan sama dengan 1 juta rupiah, pengeluaran minimal untuk makan per hari sama dengan 20.000, pengeluaran pengeluaran minimal untuk transportasi per hari 10.000. Pengeluaran lainnya bersifat fleksibel, tetapi tidak boleh melebihi sisa dari dana setelah makan dan transportasi terpenuhi. Next. Formula atau perumusan model matematika. Fungsi untuk mengoptimalkan penggunaan uang jajan. X plus Y plus Z kurang lebih atau sama dengan 1 juta. Dengan kendala X lebih besar atau sama dengan 20.000 dikali 30 untuk biaya makan minimum. Y lebih besar sama dengan 10.000 dikali 30 untuk biaya transportasi minimum. Dan di mana Z-nya sama dengan Z-nya lebih besar atau sama dengan 0. Pengeluaran lainnya tidak boleh negatif. Next. Untuk hasil perhitungan, dari asumsi di atas, maka perhitungan dasar adalah X lebih besar atau sama dengan 600.000 minimal untuk makan, dan Y-nya lebih besar atau sama dengan 300.000 untuk minimal transportasi. Sehingga sisa dana untuk kebutuhan lainnya, Z sama dengan 1 juta dikurang X plus Y. Maka Z-nya sama dengan 1 juta dikurang 600.000 plus 300.000. Maka hasil Z-nya sama dengan 100.000. Next. Uji hasil. Jika mahasiswa mengalokasikan 600.000 untuk makan dan 300.000 untuk transportasi, maka 600.000 plus 300.000 plus 100.000 sama dengan 1 juta, memenuhi batas pemasukan. Jadi semua syarat minimal terpenuhi. Kesimpulannya, mahasiswa dapat mengelola uang jajannya dengan baik, dengan mengalokasikan 600.000 untuk makan, 300.000 untuk transportasi, dan 100.000 untuk kebutuhan lainnya. Dengan perencanaan ini, uang jajan dapat mencukupi hingga akhir bulan tanpa kekurangan. Cukup sekian dari hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Itu tadi topiknya sama ya dengan mahasiswa yang sebelumnya tentang manajemen pribadi, manajemen keuangan pribadi gitu ya. Ya nanti silahkan gitu. Bagaimana jika ditingkatkan sekarang untuk manajemen perusahaan, satu perusahaan tertentu gitu ya, perusahaan yang besar atau mungkin ya satu company tertentu, bisa institusi tertentu, silahkan itu nanti manajemen apa keuangannya bisa dikembangkan untuk populasi yang lebih besar ya gitu. Oke, baik. Terima kasih. Bisa lanjut. Apakah sudah semua? Masih ada ya? Saya izin presentasi, Bu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Hadi Nugraha dengan akhiran 36 izin mempresentasikan tugas pemodelan matematika. Di sini ada fenomena, seorang mahasiswa ingin memperkirakan konsumsi bahan bensin motornya untuk perjalanan ke kampus selama 5 hari. Setiap harinya ia menempuh jarak 50 km pulang pergi. Dengan efisiensi bahan bakar motornya
sebesar 40 km per liter. Ia menghabiskan biaya lebih dari 100.000 untuk bensin selama 5 hari dan ingin mengetahui apakah jumlah tersebut benar berdasarkan konsumsi bensin yang dibutuhkan. Selanjutnya ada variabel dan parameter. Di sini D yaitu jaraknya 50 km. F itu penggunaan bensin per liternya itu sebanyak 40 km. C itu total konsumsi bensin selama 5 hari. V konsumsi bensin per hari. Dan P harga bensin yaitu 13.000 per liter. Selanjutnya ada perumusan dan model matematika. Konsumsi bensin per harinya itu V sama dengan D per F. Konsumsi bensin selama 5 hari itu 5D per F. 5 kali D per F. Lalu ada total biaya bahan bakar yaitu B sama dengan C dikali P. Lalu ada hasil perhitungan. Jika diketahui seperti ini, maka didapat konsumsi bensin per harinya itu 12,5 liter. Dan konsumsi bensin selama 5 hari yaitu 6,25 liter. Dan total biayanya itu 81.250. Dan uji hasil dari perhitungan total biaya bensin selama 5 hari seharusnya sebesar 81.250. Namun berdasarkan pengeluaran sebenarnya mahasiswa tersebut justru menghabiskan lebih dari 100.000. Perbedaan ini menunjukkan bahwa model yang digunakan perlu disempurnakan agar lebih akurat dalam mencerminkan konsumsi bensin yang sebenarnya. Kita evaluasi variabel dan parameter. Jika diubah F-nya yaitu menjadi F macet yaitu 30 km per liter, maka didapat perhitungan seperti ini. Dikonsumsi bensinnya per harinya itu 1,67 liter. Konsumsi bensin 5 harinya itu 8,33 liter. Maka total biayanya itu 108.290. Lalu ada kesimpulan. Terlihat bahwa kemacetan meningkatkan konsumsi bensin sekitar 33%. Kemacetan menyebabkan konsumsi bensin lebih tinggi dibandingkan kondisi normal. Jika mahasiswa ingin menghemat, bisa mempertimbangkan alternatif seperti naik transportasi umum atau mencari rute yang lebih lancar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih tadi ya tentang optimalisasi ini ya. Pengoptimalan tentang BBM tadi itu ya, bensin. Oke, jadi itu nanti juga bisa diperluas ya populasinya ya kalau misalkan mau lanjut lagi untuk ide proyeknya. Oke, apakah sudah semua mahasiswa atau masih ada lagi? Silakan. Izin presentasi. Oke, silakan, Fikri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eti dan teman-teman semuanya. Saya Fikri Rani Hidayat ingin mempresentasikan terkait dengan pemodelan yang saya buat. Oke, di sini saya memodelkan analisis prediksi harga telur. Jadi untuk rumusan masalah, seorang penjual ingin memastikan ketersediaan bahan baku dengan harga yang optimal, terutama telur. Untuk itu, ia mencatat harga telur selama 12 hari terakhir untuk memprediksi harga telur pada hari ke-13. Untuk pemodelannya, di sini rumusnya FT plus 1 sama dengan alfa dikali DT, ditambah 1 min alfa dikali FT. Untuk keterangannya, FT plus 1 itu perkiraan nilai pada waktu T plus 1, DT itu data aktual pada waktu T, FT itu perkiraan sebelumnya pada waktu T. Untuk alfa itu faktor penghalusan di sini nilainya itu antara 0 sampai 1. Ini ada alasan kenapa alfa DT itu dikali dengan alfa dan FT itu dikali dengan 1 min alfa, yaitu yang pertama untuk memberikan bobot lebih besar pada data terbaru. Dalam peramalan, kita ingin lebih menyesuaikan dengan perubahan terbaru. Oleh karena itu, kita memberi bobot alfa untuk data terbaru yaitu DT. Jika alfa besar, artinya kita lebih percaya pada data terbaru.
kedua, menjaga kelanjutan dari tren sebelumnya. Peramalan sebelumnya TFT juga tetap dipertimbangkan karena mewakili pola historis. Oleh karena itu, bobot untuk FT adalah 1 min alfa agar peramalan tetap mempertimbangkan tren sebelumnya. Di sini ada tabel perhitungan prediksi. Di ini saya mengasumsikan beberapa nilai alfanya yaitu dari 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, dan 0,9. Nah, untuk FT-nya saya itu mengasumsikan nilainya sama dengan DT di waktu pertama. Jadi untuk yang di tanggal 15 Maret ini semua nilainya sama gitu. Terus setelahnya menggunakan rumus yang tadi sehingga didapat nilai pada 27 Maret atau hari ke-13 itu sekitar untuk yang 0,1 di 27.270, untuk yang alfa 0,3 27.301, di alfanya 0,5 27.339, di alfanya 0,7 harganya 27.356, di 0,9 harganya 27.361. Untuk kesimpulannya, pengaruh nilai alfa di 0,1 peramalan lebih stabil, lambat merespon perubahan harga. Untuk yang alfa 0,9, peramalan lebih cepat menyesuaikan tetapi lebih fluktuatif. Untuk ketepatan peramalan, alfa besar cocok untuk jangka pendek karena lebih responsif, alfa kecil cocok untuk jangka panjang karena lebih stabil. Untuk pola optimal, alfa 0,3 hingga alfa 0,5 memberikan keseimbangan terbaik antara stabilitas dan akurasi. Untuk prediksi harganya, berdasarkan peramalan, harga pada 27 Maret diperkirakan antara 27.270 hingga 27.361 tergantung nilai alfa. Nilai yang lebih kecil cenderung lebih rendah, sedangkan nilai yang lebih besar lebih dekat dengan harga terbaru. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi tentang peramalan ya. Oke, bagian dari pemodelan. Nanti tentu itu bisa dikembangkan banyak sekali metode-metode peramalan ya. Itu nanti bisa dijadikan proyek juga saya kira. Ya, oke baik. Cukup ya untuk Fikri ya. Ya, Bu, cukup. Terima Oke, kasih. ya sama-sama. Berikutnya masih ada lagi tidak? Izin mempresentasikan ya, Bu. Oke, silakan Lailatul Rahma. Boleh, silakan. Apakah sudah terlihat? Belum ya. Nah, ini sudah. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eti dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan pemodelan matematika tentang optimasi manajemen waktu mahasiswa untuk meningkatkan produktivitas belajar. Sebelumnya saya Lailatul Rahma dengan akhiran NIM 14. Sana ada deskripsi masalahnya. Ketika mahasiswa harus membagi waktu antara kuliah, tugas istirahat, dan kegiatan lainnya, mereka seringkali kesulitan mengatur waktu belajar. Manajemen waktu yang tidak efektif dapat menyebabkan produktivitas yang lebih rendah dan hasil akademis yang kurang ideal. Agar mahasiswa dapat belajar lebih efisien tanpa mengorbankan kesehatan dan keseimbangan dalam hidup mereka, model matematika untuk optimalisasi alokasi waktu harus dikembangkan. Lalu di sini ada identifikasi variabelnya. Pertama ada X1 untuk waktu yang digunakan untuk kuliah, X2 untuk belajar mandiri, X3 untuk waktu tugas dan proyek, lalu X4 untuk istirahat dan tidur, X5 untuk aktivitas sosial dan hiburan, semuanya dalam jam per hari. Lalu ada juga total waktu dalam sehari, T sama dengan 24 jam, waktu minimal tidur yang direkomendasikan, X4 lebih besar dari 7 jam, lalu ada waktu optimal untuk belajar efektif, X2 ditambah X3 lebih dari 5 jam. Dari sama dengan 5 jam. Lalu di sini ada pemodelannya. Yang pertama itu ada persamaan utama keseimbangan waktu. X1 tambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 sama dengan T. T itu tadi yaitu total waktu dalam sehari. Lalu ada kendala X4 lebih besar sama dengan S min. S min itu tadi waktu minimum tidur yang
dialokasikan yaitu 7 jam. Lalu ada X2 ditambah X3 lebih besar sama dengan Bmin. Bmin itu tadi waktu optimal untuk belajar efektif yaitu 5 jam. Lalu ada X1, X2, X3, X4, X5 lebih besar dari 0. Lalu di sini ada fungsi objektif juga untuk memaksimalkan di mana max Z sama dengan A1 X2 ditambah A2 X3 dikurang A3 X5. Jika A1 dan A2 lebih besar dari 0, waktu belajar meningkatkan produktivitas, tapi jika A3 lebih besar dari 0, waktu hiburan berlebihan menurunkan produktivitas. Di sini ada contoh perhitungannya. Seorang mahasiswa memiliki 24 jam dalam sehari dan ingin membagi waktunya secara optimal untuk berbagai aktivitas. Kuliah tetap itu 6 jam, lalu ada tidur dengan minimal 7 jam, belajar mandiri X2, mengerjakan tugas X3, dan hiburan X5. Mahasiswa ingin memaksimalkan waktu belajar dan tugas sambil tetap menjaga keseimbangan dengan hiburan dan istirahat. Lalu di sini ada langkah pertamanya yaitu menentukan model matematikanya. Tadi total waktunya yang tersedia X1 tambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sampai dengan X5 sama dengan 24. Lalu dengan X1 sama dengan 6 dan yaitu kuliah tetap dan X4 lebih besar sama dengan 7 yaitu tidur minimal. Lalu mahasiswa harus belajar dan mengerjakan tugas minimal 5 jam sehingga X2 ditambah X3 lebih besar dari 5 jam. Lalu ada fungsi objektif tujuannya max Z sama dengan A1 X2 ditambah A2 X3 dikurang 0,5 X5 karena terlalu banyak hiburan bisa menurunkan produktivitas sehingga tadi yang A3-nya saya buat 0,5. Lalu langkah 2-nya kita substitusikan nilainya. Karena X1 sama dengan 6 dan X4 sama dengan 7, persamaannya berubah menjadi X2 ditambah X3 ditambah X5 sama dengan 11. Dari kendala belajar, X2 ditambah X3 lebih besar sama dengan 5. Lalu kita menyelesaikannya secara manual. Misalkan mahasiswa tetap ingin memiliki hiburan tetapi tidak berlebihan, opsi pertama itu hiburan maksimal 5 jam, sehingga X5 sama dengan 5. X2 ditambah X3 sama dengan tadi yang 11 dikurang dengan 5 menjadi 6, sehingga fungsi objektif Z sama dengan 6 dikurang 0,5 dikalikan 5 sama dengan 6 dikurang 0,5 sehingga hasil akhirnya 3,5. Lalu opsi kedua jika hiburan seimbang yaitu 3 jam, X2 ditambah X3 sama dengan 11 kurang 3 sama dengan 8. Sehingga fungsi objektifnya 8 dikurang 0,5 dikalikan dengan 3 hasil akhirnya 6,5. Lalu jika opsi ketiga hiburan minimal 2 jam, X2 ditambah X3 sama dengan 11 kurang 2 sama dengan 9. Sehingga fungsi objektifnya Z sama dengan 9 dikurang 0,5 dikalikan dengan 2 yang hasil akhirnya 8. Jadi solusi terbaik adalah opsi 3 karena menghasilkan nilai Z sama dengan 8, yang berarti produktivitas belajar tertinggi. Kesimpulannya, dari hasil pemodelan dan optimasi manajemen waktu mahasiswa dapat disimpulkan bahwa pendekatan berbasis linear programming dapat membantu dalam mengalokasikan waktu secara lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas belajar. Dengan mempertimbangkan batasan waktu harian, kebutuhan belajar, istirahat, serta keseimbangan dengan hiburan, diperoleh solusi optimal yang memungkinkan mahasiswa untuk tetap fokus pada akademik tanpa mengorbankan kesehatan dan kesejahteraan mental. Hasil optimasi menunjukkan bahwa dengan mengurangi waktu hiburan yang berlebihan dan meningkatkan waktu belajar serta pengerjaan tugas, produktivitas dapat meningkat secara signifikan. Dengan penerapan yang baik, manajemen waktu berbasis optimasi ini dapat menjadi strategi efektif dalam mendukung kesuksesan akademik mahasiswa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu menggunakan program linier ya Mbak ya, model Ya, Bu. program linier. Oke, jadi program linier juga masih sangat ini ya, masih sangat mungkin untuk dieksplorasi lagi gitu ya untuk masalah-masalah besar di perusahaan yang sebenarnya itu juga bisa diselesaikan dengan program linier. Ada goal programming, kemudian ada integer programming, ada fuzzy linear programming dan lain sebagainya itu nanti bisa
coba diekspor lagi. Tuh, intinya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya. Sudah semua ya? Online mahasiswa. Seorang mahasiswa menjalankan usaha online dengan menjual produk melalui media sosial. Ia ingin memprediksi beberapa pendapatan bulanannya berdasarkan jumlah produk yang terjual dan biaya yang dikeluarkan. Untuk variabel dan next. Untuk variabel dan parameternya, variabel R sama dengan total pendapatan bersih per bulan dalam rupiah, P sama dengan harga jual per produk dalam rupiah, X sama dengan jumlah produk terjual per bulan, C sama dengan total biaya operasional per bulan, C biaya produksi per produk, F biaya tetap lainnya. Misalnya seperti biaya promosi dan lain. Untuk parameternya, harga jual per produknya 50.000. Biaya produksi per produk 25.000 dan biaya tetap bulanannya 500.000. Next. Berikut formula dari pendapatan kotor dari penjualan. P besar sama dengan P kecil dikali X. Lalu total biaya produksinya C besar sama dengan dalam kurung C kali X ditambah F. Pendapatan bersih atau profit R besar sama dengan P besar dikurang C besar, atau dapat ditulis R besar sama dengan P kali X dikurang C kali X plus F. Next. Hasil perhitungan atau contoh simulasinya. Misalkan dalam 1 bulan, mahasiswa berhasil menjual 200 produk. Untuk pendapatan kotornya, P-nya 50.000 dikali 200, sama dengan 10 juta. Total biaya produksinya, C sama dengan 5.500.000. Maka pendapatan bersihnya, R sama dengan 10 juta dikurang 5.500.000, sama dengan 4.500.000. Selanjutnya, uji hasil. Untuk kasus 1, target penjualan tercapai, yaitu 200 produk terjual. Misalkan mahasiswa berhasil menjual 200 produk dalam 1 bulan. Diketahui harga jual per produknya 50.000, biaya produksi per produknya 25.000,
biaya tetapnya 500.000. Perhitungannya pendapatan kotornya P sama dengan 10 juta, lalu total biaya produksinya 5.500.000, pendapatan bersihnya maka 4.500.000. Mahasiswa mendapat keuntungan 4.500.000 sesuai prediksi modal. Lalu untuk kasus 2, penjualan di bawah target, 100 produk terjual. Misalkan mahasiswa hanya mampu menjual 100 produk dalam 1 bulan. Maka pendapatan kotornya 5 juta, total biaya produksinya 3 juta, lalu untuk pendapatan bersihnya 2 juta. Keuntungan menurun menjadi 2 juta. Lanjut. Lalu kasus 3, penjualan di atas target, 300 produk terjual. Misalkan mahasiswa mampu menjual 300 produk dalam 1 bulan. Sebelumnya mohon maaf, di sini ada kesalahan pengetikan. Perhitungannya pendapatan kotornya P sama dengan 15 juta, lalu untuk total biaya produksinya 8 juta, lalu pendapatan bersihnya maka didapat 7 juta. Dengan penjualan lebih banyak, keuntungan meningkat menjadi 7 juta. Ini menunjukkan bahwa modal sesuai dengan kenyataan, di mana semakin banyak produk yang terjual, semakin tinggi pendapatan bersihnya. Lalu kesimpulannya, dengan model ini mahasiswa bisa memprediksi keuntungan bulanannya dan merencanakan strategi bisnis yang lebih baik. Jika hasil tidak sesuai dengan target, ia bisa mengoptimalkan aspek-aspek tertentu dalam bisnisnya, seperti harga jual, jumlah produk terjual, atau biaya operasional. Baik, terima kasih. Sekian presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sistem internasional, ya, misalnya tentang dimensional. Nah, dimensional misalkan di dalam masalah fisis tentang dimensional misalnya gitu ya. Nanti itu tentang bagaimana sih sistem satuan. Nah, misalkan seperti itu bagiannya pas yang itu, ya sudah di bagian itu nanti silahkan dijelaskan gitu ya sesuai dengan apa yang di video gitu ya tentang dimensional, tetapi ditambahkan juga materinya gitu. Tidak selalu di video itu lengkap gitu ya. Nanti silakan dari berbagai referensi itu bisa ditambahkan secara detail dan usahakan memahami apa yang dipelajari itu gitu ya, betul-betul memahami. Nanti usahakan di sini betul-betul kita uh, jadikan satu karya mahasiswa, nanti bisa dijadikan satu gitu, itu sebagai satu karya mahasiswa seperti itu. Nah, setelah nanti kita UTS itu dihitung sebagai UTS ya untuk semua mahasiswa, nanti baru kita ke UAS. Nah, kalau UASnya ini nanti project. Nah, project ini nanti eh, kita bisa tawarkan gitu loh. Apakah mahasiswa sendiri kira-kira eh, yang akan memilih project atau memilih topiknya ya? Apakah mahasiswa sendiri ataukah eh, dari saya gitu? Jadi tidak masalah. Dan harapan kita nanti projectnya itu nanti benar-benar bisa dipublikasikan ke jurnal gitu ya.
Halo, bisa terdengar? Halo, ini kenapa? Iya, Ibu. Ya, Tadi tadi suaranya maaf ya, terputus, Ibu. karena ini apa namanya tiba-tiba tuh kayak, oke, baik. Jadi mungkin itu saja ya untuk pertemuan hari ini ya, gitu. Jadi nanti kita bisa apa lanjutkan. Nah, kalau ini sudah selesai untuk yang tugas yang pertama, kita bisa merencanakan yang untuk UTS gitu dan sesegera mungkin kita merencanakan yang proyek. Saya kira untuk pertemuan hari ini bisa kita akhiri ya. Terima kasih atas kehadiran, atas partisipasi dari teman-teman semua. Terima kasih kepada teman-teman yang tadi sudah mempresentasikan dengan baik dan semua sudah komplit ya untuk tugas yang pertama ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Sama-sama.